Pengantar antropologi hukum. Definisi antropologi hukum ada dua. Yang pertama, antropologi. Berasal dari kata Yunani yaitu anthropos artinya manusia atau orang dan logos artinya ilmu. Antropologi dapat diartikan ilmu yang mengkaji manusia sebagai makhluk biologis dan sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, antropologi hukum adalah bidang khusus antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku masyarakat menurut aturan hukum. Aturan hukum yang relevan tidak terbatas pada hukum normatif, tetapi juga mencakup hukum adat dan budaya perilaku masyarakat. Meskipun merupakan perkembangan antropologi, budaya antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak terbatas pada budaya tertentu. Tujuan penelitiannya adalah mengkaji hubungan antara aspek hukum dan budaya dengan organisasi sosial. Adapun fungsi dan tujuan antropologi hukum. Yang pertama, penelitian ilmiah di bidang ini adalah hasil dari perbedaan yang mendalam antara hukum saat ini dan aspek teoritis hukum. Dalam pengertian ini, antropologi adalah disiplin pada dua tingkatan. Tahap pertama adalah blok pengetahuan logis, filosofis tentang hukum dan negara. Dan yang kedua adalah kompleks terapan praktis yang pengembangannya mutlak diperlukan untuk penerapan langsung pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan hukum. Yang kedua, ruang lingkup antropologi hukum. Antropologi artinya ilmu sosial, sedangkan hukum artinya adalah ilmu hukum. Ruang lingkup antropologi. Objek kajian antropologi hukum yang pertama itu satu, manusia dengan kebudayaannya, dan yang kedua, manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Ruang lingkup antropologi hukum adalah suatu spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Laura Nader dalam bukunya The Anthropological Study of Law 1965 mengemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum sebagai berikut. Yang pertama, apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum yang universal, dan yang kedua, bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial, dan yang ketiga, apakah mungkin diadakan tipologi hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas, dan yang keempat, apakah tipologi hukum berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dengan aspek budaya dan organisasi sosial. Dan yang kelima, mengapa hukum itu berubah serta bagaimana cara mendeskripsikan sistem-sistem hukum. Dan adapun A. Hobel menyebutkan ruang lingkup antropologi hukum, yaitu yang pertama, merumuskan petunjuk tentang bagaimana seharusnya warga negara berperilaku sehingga integrasi ke dalam masyarakat dapat terjadi sedikit mungkin. Dan kedua, menetralkan kekuasaan dalam masyarakat sehingga dapat digunakan untuk menjaga ketertiban. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa untuk mengembalikan keadaan semula. Mereformasi kebijakan yang mengatur hubungan antar anggota dan kelompok masyarakat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dan yang keempat, atas dasar itu, antropologi hukum harus mencakup beberapa fungsi, yaitu sebagai alat kontrol sosial, alat untuk memfasilitasi interaksi sosial, dan alat untuk reformasi. Sebagian dari antropologi ilmu sosial, antropologi memiliki bidang studi tersendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lain. Secara umum, dapat dikatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia menurut keragaman fisik, masyarakat, dan budayanya. Perbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji masyarakat modern, sedangkan antropologi hukum mengkaji masyarakat tradisional. Masyarakat yang menjadi objek antropologi hukum adalah masyarakat pedesaan atau agraris di dunia timur dengan cara berpikir dan berperilaku masyarakat yang tradisional, magis religius dan komunal, sedangkan sosiologi hukum objeknya masyarakat barat yang bersifat heterogen dan kompleks. Cara berpikir dan perilakunya serba konseptual, individualisme, liberalisme,
berdasarkan kepentingan semata. Sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Gejala sosial dalam sosiologi hukum terbagi atas dua bentuk pokok, yaitu struktur sosial dan proses sosial. Struktur sosial yang itu kelompok sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang lembaga kemasyarakatan. Sedangkan proses sosial terdiri dari masalah sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Menurut Konjaraningrat, perbedaan antara ilmu hukum adat dengan antropologi hukum adalah di mana ilmu hukum adat mempelajari berbagai macam sistem hukum dalam masyarakat tradisional suku bangsa di Indonesia yang diabstraksikan dari keputusan hakim adat atau dikaji secara komparatif dalam beragam sistem hukum adat Nusantara. Sedangkan antropologi hukum mempelajari sistem hukum adat Nusantara, tetapi juga mempelajari beragam sistem di benua Afrika, Asia maupun benua Amerika Utara dan Selatan. Menurut Konjaraningrat, hukum adat termasuk dalam kajian antropologi hukum. Dengan kata lain, cakupan hukum adat lebih sempit daripada antropologi hukum karena antropologi hukum melihat bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan norma tanpa ada atau tidaknya norma itu, khususnya termasuk hukum adat. Antropologi hukum dan ilmu lain. Yang pertama, antropologi hukum dan hukum adat. Jika dibandingkan, kedua ilmu ini hampir sama, serupa sasaran objeknya, tetapi tidak sama metode pendekatannya. Objek permasalahan dalam antropologi hukum lebih luas, oleh karena itu perilaku manusia bermacam-macam, sifat watak dan tingkah lakunya berbeda-beda dan berubah-ubah, dipengaruhi keadaan, waktu dan tempatnya. Orang Melayu jika berbicara keras-keras, jika berunding berkepanjangan, rasa harga diri atau rasa malu, orang Bugis tinggi, setia kawan dan atau kekerabatannya kuat. Orang Jawa jika berbicara lebih halus, tidak bertele-tele. Dalam hukum adat, perilaku-perilaku seperti itu tidak banyak dibahas, lebih menekankan soal norma dan perilaku hukum adat yang harus ditaati. Yang kedua, antropologi hukum dan etnologi. Etnologi dalam bahasa Yunani, ethnos adalah bangsa, adalah ilmu bangsa-bangsa yang mempelajari unsur-unsur atau masalah-masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif dengan tujuan mendapatkan pengertian tentang sejarah dan proses evolusi serta persebaran kebudayaan umat manusia di muka bumi. Etnologi adalah salah satu cabang ilmu antropologi budaya. Bahasa utamanya mengenai asas kemanusiaan dalam kebudayaan berbagai suku bangsa. Dan yang ketiga, antropologi hukum dan sosiologi hukum. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses dalam masyarakat. Ia mencoba menemukan hukum-hukum yang menguasai proses tersebut, mempelajari gejala-gejala sosial, hubungan antara pribadi dan pribadi, pribadi dan masyarakat, antara golongan masyarakat satu sama lain, lembaga masyarakat, dan lainnya dari beberapa perbedaan antara antropologi hukum dan sosiologi hukum. Di mana sekarang ini, kedua ilmu ini sudah bertemu di lapangan yang sama, baik di desa atau di kota, dikarenakan negara-negara terbelakang sudah mulai maju. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta globalisasi mendekatkan hubungan antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain. Yang keempat, antropologi hukum dan psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial atau ilmu jiwa masyarakat mempelajari perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Bagaimana perilaku seseorang dalam masyarakat, pengaruh individu atas masyarakat, peranan seorang pemimpin atas suatu organisasi, dan lain sebagainya. Titik perhatiannya pada bagaimana pergaulan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara individu dan masyarakat, bagaimana sikap perilaku dan watak pembawaannya dalam melakukan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, antropologi hukum
juga mempelajari perilaku manusia dengan mengutamakan penelitian kasus perselisihan yang terjadi dengan norma-norma hukum dan perilaku hukum berdasarkan kenyataan yang sungguh berlaku. Maka dengan memiliki ilmu psikologi sosial, maka studi antropologi hukum akan menjadi lebih mudah. Ilmu psikologi sosial merupakan ilmu pembantu bagi antropologi hukum. Dan yang kelima, antropologi hukum dan religi. Religi atau keagamaan mengandung arti adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang berada di luar kekuasaan manusia. Di dalam perkembangannya, manusia percaya bahwa adanya alam semesta dan isinya karena kekuasaan kesaktian yang mengadakan dan menentukannya. Cara berpikir atau berperilaku yang bersifat keagamaan tidak hanya memengaruhi hukum agama, tetapi juga memengaruhi peristiwa-peristiwa hukum adat dan kehidupan masyarakat. Pentingnya pengetahuan agama dalam studi antropologi hukum pada masyarakat pedesaan ialah sebagai sumber bahan untuk memahami perilaku hukum anggota dan masyarakat. Manfaat antropologi hukum. Kemanfaatan antropologi hukum tidak hanya dilihat dari kebutuhan teoritis, tetapi juga dari segi kebutuhan praktis. Kebutuhan teoritis ialah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu berpikir, sedangkan kebutuhan praktis ialah dalam rangka pembangunan hukum, pembentukan peraturan, dan penegakan dan penerapan hukum dan keadilan bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, manfaat bagi teoritis. Para teoritisi yang dimaksud adalah ilmuwan dan mahasiswa, terutama para sarjana dan calon sarjana ilmu hukum yang tugas dan peranannya lebih banyak mengabdikan diri bagi kepentingan memajukan ilmu pengetahuan hukum. Dan yang kedua, manfaat bagi praktisi hukum. Para praktisi hukum yang dimaksud adalah para cendekiawan hukum praktis yang cara berpikir dan berperilaku sebagai pemain atau medespeler di atas panggung arena hukum, baik dalam pembuatan hukum maupun penerapan hukum. Dan yang ketiga, manfaat bagi praktisi politik. Manfaat antropologi hukum bagi para praktisi ialah sebagai tolak ukur sejauh mana praktisi itu berperilaku politik dan berperilaku hukum. Misalnya dilihat dari pengertian ilmu politik bagi para pejabat pemerintahan negara, bagi para pemegang kekuasaan, dan bagi para pengambil keputusan, decision making, bagi para pembuat kebijaksanaan, bagi suatu pembagian, distribution, atau alokasi. Dan yang keempat, manfaat bagi pergaulan masyarakat. Antropologi hukum akan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang suatu golongan masyarakat, misalnya dengan menerangkan tentang susunan masyarakat hukum adat dan adat istiadatnya, sifat watak perilaku orang-orang, cara berkenalan, cara berbicara, cara berunding, cara menyelesaikan perselisihan, dan lainnya. Budaya hukum dan tipe budaya hukum. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Pembahasan budaya hukum dimaksudkan agar dapat mengenal ciri-ciri atribut yang asasi untuk mengkaji proses yang berlanjut maupun berubah atau yang seirama dengan perkembangan masyarakat, karena sifat kontrol sosial itu tidak selamanya tetap. Perubahan budaya hukum biasanya terjadi atas pengaruh iptek. Semakin terbukanya wawasan masyarakat terhadap iptek, maka pandangan terhadap budaya-budaya hukum akan semakin luas. Tipe-tipe budaya hukum. Yang pertama, 1. Masyarakat budaya parokial atau picik, yang cara berpikir masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas pada lingkungannya sendiri. Pemimpinnya bertindak serbaguna, ia sebagai kepala suku sekaligus sebagai kepala adat atau agama, ia bertindak sebagai polisi, jaksa, hingga hakim yang memutuskan perselisihan warga adatnya. Ketergantungan warga terhadap pemimpinnya teramat besar, sehingga watak atau karakter pemimpinnya akan mempengaruhi sistem kepemimpinannya. Dan yang kedua, masyarakat budaya subjek atau takluk. Cara berpikir masyarakatnya sedikit berkembang.
Yang kedua, masyarakat belum terlibat secara aktif dalam pelaksanaan hukum karena pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan masih terbatas. Dan ketidakinginan untuk terlibat dalam hukum juga bisa diakibatkan karena adanya rasa takut pada ancaman yang dapat ditimbulkan oleh penguasa. Yang ketiga, masyarakat budaya partisipan atau berperan serta, yaitu cara berpikir dan perilaku masyarakatnya berbeda-beda. Sebagian masih berbudaya takluk atau subjek, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta. Poin yang kedua, setiap orang sudah merasa mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, baik yang menyangkut kepentingan umum, keluarga, maupun pribadinya. Poin ketiga, penerimaan atau penolakan terhadap hukum boleh didasari atas kesadaran hukum sebagai warga yang baik ataukah mengandung niatan yang lain, misalnya kepentingan pribadi maupun golongannya.